Halo adik-adik kelas remaja Alkitab GKI Paulus 25 Jayapura. Apa kabarnya? Kita bertemu kembali di dalam Learn and Grow Together with Jesus. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan karena kasih dan setiamu di dalam hidup kami. Engkau memelihara dan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Kini anak-anak-Mu hendak mempelajari kehendak-Mu tentang kesetiaan. Kuasailah hati, jiwa, akal budi kami dengan kasih-Mu, agar kami memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Tiada duka ku kenal, tak
Lagu ini menyaksikan bahwa kasih ibu itu sepanjang masa. Dimulai dari sejak kita ada di dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari, ibu kita telah mengasihi kita hingga saat ini. Bahkan sampai kelak ibu kita dipanggil oleh Tuhan, dia tetap mengasihi kita. Dia selalu berdoa untuk kita. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita hormati orang tua kita supaya orang tua kita dapat berbahagia karena memiliki kita. Hari ini kita mempelajari tentang karakter kesetiaan dari Nabi Elia. Adik-adik dapat membacanya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat pasal 17 hingga pasal yang ke-19. Juga adik-adik dapat membaca dalam Amsal 19 ayat 22a. Elia di dalam bahasa Ibrani disebut Eliyahu, yang artinya Yahweh adalah Allah. Di dalam bahasa Inggris disebut Elijah atau Elias. Adalah seorang nabi dari kerajaan Israel Utara. Pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Ahazia, dan Yoram pada sekitar abad 9 sebelum Masehi. Pada saat itu adik-adik, bangsa Israel dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara yang disebut dengan kerajaan Israel dan kerajaan Israel Selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Kisahnya dimulai dengan pernikahan Raja Ahab dengan Isabel. Isabel adalah seorang pemuja dewa Baal. Akibat pernikahan tersebut, bangsa Israel dibawa pada penyembahan kepada dewa-dewa Baal. Hal itu menyebabkan Tuhan marah dan kecewa terhadap Ahab sebagai seorang raja. Maka ia memerintahkan Elia untuk menegur Ahab supaya ia berbalik dan menyembah kepada Tuhan. Tetapi ternyata Ahab tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh dari Isabel, istrinya. Dimulai dengan pemberitaan masa kekeringan dan pelarian Elia. Pada masa kekeringan, Elia dipelihara Allah di Sungai Kerit. Dia minum dari air Sungai Kerit dan diberi makan oleh seekor burung gagak yang setiap hari membawa makanan yang diberikan oleh Allah kepada Elia. Tapi karena begitu lamanya masa kekeringan tersebut, sehingga Sungai Kerit itu menjadi kering. Dan Elia bertemu seorang janda yang memberi dia sebuah roti yang kecil untuk dia makan. Dan Allah memberkati janda tersebut. Tepung yang dibuat oleh janda tersebut untuk membuat roti tidak pernah habis. Demikian juga dengan minyak yang ada. Tidak pernah habis sehingga ia dapat membuat roti untuk dirinya sampai masa kekeringan tersebut selesai. Adu kekuatan di Gunung Karmel, yaitu ketika Elia menantang nabi-nabi Baal untuk memberikan persembahan kepada dewa Baal tanpa membuat api. Ternyata dewa Baal tidak sanggup menurunkan api. Tetapi Allah sanggup menurunkan api dan memakan habis korban bakaran yang diberikan oleh Elia kepada Tuhan. Walaupun korban bakaran tersebut telah diguyur oleh Elia beberapa buyung air sehingga penuh tempat tersebut. Tetapi Allah sanggup menghabiskan semua persembahan itu tanpa sisa karena Allah membuktikan bahwa Allah berkuasa. Akibat dari hal tersebut, Elia semakin dibenci oleh Isabel. Lalu Elia
berlari ke Gunung Horeb untuk bersembunyi di situ. Kemudian Allah memanggil Elia, dan kemudian Elia menjelaskan kepada Allah bahwa dia telah berlelah-lelah melayani Tuhan dan berusaha membuat Ahab sadar terhadap kesalahannya. Tapi apa akibatnya? Isabel justru memberikan pengumuman untuk membunuh Elia. Akibatnya Elia menjadi takut dan dia bersembunyi di Gunung Horeb. Allah memahami ketakutan Elia. Allah memahami kekecewaan Elia. Karena itu Allah memberikan kepada Elia pengharapan, rencana-rencana Allah terhadap kerajaan Israel Utara. Di dalam kisah tersebut juga ada kisah tentang kebun anggur Nabot, di mana Raja Ahab ingin merampas kebun anggur Nabot untuk dijadikan kebun sayur-sayuran. Tetapi tentu saja Nabot tidak mau menyerahkan warisan keluarganya. Dia menolak permintaan Raja Ahab. Hal itu menyebabkan Raja Ahab bersedih, dan Isabel bertanya mengapa Raja Ahab bersedih. Ahab menjelaskan bahwa dia tidak sanggup meminta kepada Nabot untuk memberikan kebun anggurnya untuk dijadikan kebun sayuran. Oleh sebab itu, Isabel membuat sebuah rencana jahat dan mengakibatkan Nabot dilempar batu sampai mati dengan tuduhan bahwa dia telah menghujat Allah. Elia dengan kesetiaannya. Kemudian Tuhan memandang Elia sungguh amat luar biasa, dan Allah membalas kesetiaan tersebut dengan membawa Elia masuk ke surga dengan dijemput oleh kereta berapi. Tapi sebelumnya Elia memberikan kepada muridnya kekuasaan untuk menjadi pengganti Elia. Kesetiaan. Kesetiaan adalah taat kepada Tuhan atau beribadah. Di dalam bahasa Ibrani disebut avoda, dan di dalam bahasa Yunani disebut letria, yang berarti pelayanan. Kesetiaan mengungkapkan rasa takut, penuh hormat, kekaguman, dan ketakjuban, penuh pujaan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita. Kesetiaan Elia dalam melayani Tuhan membuat Tuhan menghargai kesetiaan itu lebih besar. Tuhan mengangkat Elia ke surga dengan istimewa. Ia dijemput dengan kereta berapi. Inilah harga sebuah kesetiaan di mata Tuhan. Karakter kesetiaan pada Elia. Karakter tersebut didapat karena dia percaya di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dia percaya bahwa Allah ada di dalam kehidupannya. Kesaksian Alkitab menyatakan walaupun Elia hidup di Israel Utara, Elia menyatakan kebenaran kepada Raja Ahab, seorang raja yang bodoh dan kejam karena terpengaruh oleh istrinya Isabel. Tiap perkataan yang Elia sampaikan kepada Ahab adalah perkataan tentang kebenaran dan pemeliharaan Allah terhadap Israel. Elia menyampaikan bagaimana Raja Ahab harus bertindak dengan tidak takut, bahkan membuktikan tentang kebenaran dengan berbagai peristiwa. Tetapi Ahab adalah raja yang bodoh dan kejam, yang tidak mau berubah, sehingga Ahab mati dengan kebodohannya. Rahasia Elia menjadi nabi yang berani dan setia adalah pengenalan akan Tuhan Allahnya, dan sikap yang mau beribadah hanya kepada Tuhan semata.
terdapat di dalam Roma 12 ayat 12 dan 1 Timotius 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Karakter setia pada Elia adalah dapat dipercaya di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Adik-adik, bagaimana kita hidup setia? Kita ingin beribadah bersama-sama, kita ingin bersekolah bersama dengan teman-teman kita, berjumpa dengan mereka, dan bercengkrama dengan mereka. Tetapi karena COVID ini, kita harus hidup sendiri, belajar sendiri, beribadah seorang diri, tetapi kita harus setia. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu membutuhkan biaya. Biaya yang tidak kecil yang orang tua telah siapkan untuk kita. Baiklah kita setia untuk mencapai tujuan yang benar, agar apa yang kita perjuangkan tidak sia-sia, agar kasih yang orang tua berikan dalam kehidupan kita berbuah manis dalam kehidupan kita. Mari kita tetap setia di dalam mencapai tujuan kita, supaya kita hidup tidak sia-sia. Tugas adik-adik harus kerjakan. Tugas yang pertama, apa yang Tuhan berikan kepada Elia sebagai jawaban atas keluh kesahnya. Ingat ya adik-adik harus membaca di dalam pembacaan yang telah Kak Susi sebutkan tadi. Siapakah pengganti Elia dan apa yang diminta kepada Elia? Jawaban adik-adik dikirimkan secara pribadi di dalam kepada nomor HP 081344577227. Kak Susi menunggu jawaban adik-adik. Mari kita berdoa untuk menutup kegiatan kita. Mari kita berdoa. Kesetiaan adalah suatu kata yang luar biasa dibutuhkan di dalam hidup ini. Nabi Elia begitu setia pada panggilan-Mu ya Bapa, sehingga Bapa telah mengangkatnya, membawanya ke surga. Demikian juga dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kesetiaan sampai mati menebus dosa-dosa kami. Ajarkan dan tanamkan kesetiaan kepadamu di dalam hidup kami, seperti ibu kami yang setia mengasihi kami. Berkati ibu kami, berkati ayah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sampai bertemu kembali.